kita meneruskan kajian rutin kita melalui kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Imam Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di kita amsal ilmu dan manfaat maslahat barokah dunia wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi wa amadana fid dharain. Wa an Abi Sa'id lan diriwayatkan saking Abu Sa'id bin Malik yaitu Sa'ad bin Malik ibn Sinan Al-Khudri kantong Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, namanya sendiri adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dia meriwayatkan anna nasan ing satemene menungso minal ansor saking sahabat ansor iku sa'alu jaluk sapa nas Rasulullah alaihi sallallahu alaihi wasallam di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aqahu moko paring sapa Rasulullah dinas tumma sa'aluhu kemudian jaluk maneh sapa nas di Rasulullah fa'aqahu moko paring sapa Rasulullah dinas hatta nafiha siroteh apa makbaran tinggal masane kanjeng Nabi faqala moko dawuh sapa kanjeng Nabi lan anas hina anfaqa ila maksani paring sapa kanjeng Nabi kullu syai'in ing satu-satu suci biadne dalam astane kanjeng ing dawuh ma kita suci yapun kang ono ma iku min khairin saking min khairin dan saking kebagusan iku falan ad-dakhiro moko ora bakal nyimpen sapa isi makan itu ninggal saking sopate. Ini buat ngerti ya? Bahasa Jepang itu makna ini lari-lari santri pesantren itu makna jauh itu makna sangat efektif untuk mengetahui kata per kata dalam bahasa Arab plus kedudukannya di makna ini wakila yang punya inisiatif menyusun makna ini Syekh Nawawi Al-Barbahari Bapak Indonesia yang jadi guru besar di Masjidil Haram pada beberapa tahun yang lalu. Itu sekali makna ini yang diceritakan dari Sunan Ampel. Wallah seperti itu. Cuma itu diantaranya beberapa pendapat para ulama terkait makna ini sebagai metode pembelajaran untuk para pelajar-pelajar di tanah air. Wakilan Singgoli Basoleda Allah Burudin Barasi Masyarakat. Nah, dalam hadis ini dijelaskan Abu Sa'id Al-Khudri itu meriwayatkan ada sebagian sahabat dari kalangan orang-orang Ansor. Orang Ansor itu gelar bagi penduduk Madinah
utamanya suku Aus dan Khazraj, penduduk asli Madinah, itu yang menolong, mensupport, memfasilitasi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka kemudian mendapatkan gelar itu sebagai kaum Ansor. Al-Quran sendiri yang menyatakan atau memberi gelar Ansor kepada mereka. Sebagian orang ini atau sebagian sahabat Ansor datang kepada Rasulullah, minta sesuatu kepada Rasulullah. Diberikan kajian, kalau kajian Nabi itu boleh tahu orang. Anggaran orang menjawab apapun yang dimiliki Rasulullah, kami diminta diberikan. Setelah sekelompok orang datang meminta kepada Rasulullah, datang lagi kelompok yang lain minta lagi kepada Rasulullah, diberikan lagi. Akhirnya habis apa yang barang-barang yang dimiliki Rasulullah habis diminta oleh para sahabat Ansor. Kemudian kajian Nabi dawuh, "Ma yakun min khairin falan adzahiruhu anhu." Aku lihat dia bawa ya, gak mungkin tak simpen gaya waktu ini. Sopo yang jago pakai luar biasa. Romannya kajian Nabi ini luar biasa. Apalagi kalau Ramadan itu sampai Rasulullah itu digambarkan kabrihil mursalah, bagaikan angin yang ditiupkan. Jadi perbuatan 16 ketika Ramadan. Ramadan mau kajian Nabi itu lomannya luar biasa. Apalagi ketika bulan Ramadan. Budi sunnah kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sunnah yang saya ini cara di sini, cara ini. Akhir-akhir ini sunnah yang Nabi ini hanya dikonotasikan pada pakaian saja. Di sebagian orang hanya mengkonotasikan, menyempitkan makna sunnah. Jadi lebih pakaian tertentu merasa dirinya paling sunnah. Lewis, ibu jenggot, berdoa, ngaku paling sunnah. Jadi sunnah itu dikonotasikan dengan makna yang sempit. Jadi saya gampang-gampang kalau ini enak, itu kemudian mengklaim sebagai sunnahnya Rasul. Wayu, itu sunnahnya Rasul. Ya anda ini keping wayu, Allah saya ngaku-ngaku. Dan anda ini sunnah yang Nabi temenan. Kan Nabi itu menikah lagi, itu setelah istri pertama meninggal. Siti Khadijah wafat, dan itu pun berselang lama Rasulullah menikah. Baru kemudian ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu kemudian kan Nabi. Temenan ada yang mengklaim sunnahnya Rasulullah yang mesti kita tuju pertama. Tuju pertama sih itu oleh mana? Tuju pertama ini ingat. Ngomong ngaku cewek, ngaku sunnahnya, ikut sunnahnya Rasulullah. Kurang adab, kurang etika. Kalau ini orang lama kayak anak kok lama nyawa ini belum nyawa. Untuk melakukan tindakan itu saya rumah sampai itu, kurang adab tapi kalau sampai murid-murid kalau sampai. Tapi kalau sampai kalau Rasulullah sebelum dan memang namanya sunnah Rasulullah itu macam-macam. Jika ada orang yang mengatakan sunnah Rasulullah itu kan apa yang
ucapan, perilaku, dan juga ketetapan Rasulullah. Rasulullah bukan mengucapkan, Rasulullah bukan memerintah, tapi Rasulullah membiarkan sesuatu dilakukan di hadapan Rasulullah, itu juga termasuk sunnah Rasul. Contohnya, ketika Rasulullah melaksanakan sholat, itu ada salah seorang sahabat membaca doa iftitah. Model doa iftitah itu inisiatif sendiri, tidak doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma barik baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Tapi DWE ya inisiatif sendiri, dia menikah model kabirah walhamdulillahi katsir. Begitu Rasulullah selesai sholat, Rasulullah membalikkan badan tangan. Soal yang ada dua ini, mereka tidak itu semarang. Termasuk mukjizatnya Rasulullah itu mengetahui apa yang ada di belakang beliau sama dengan apa yang ada di hadapan beliau. Jadi nomor sudah dunia Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi sebagaimana beliau tahu apa yang ada di hadapan beliau. Mukjizatnya Kanjeng Nabi. Dia tak sehingga contoh di Jogja Ismaili soalnya kan beret sunai kayak ternyata kami betul-betul enggak, aku mau perlu ketika doa itu dicatat dibaca itu lagi ibu tapi paling kasar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sahabat kan pulau kan juga di maksud. Sejak saat itu banyak sahabat termasuk Abdullah bin Umar itu mengamalkan doa itu. Bagi Rasulullah dari Rasulullah Subhanahu Jadi kan tidak membuat tapi kan tidak membenarkan perilaku yang ada di hadapan beliau. Ini juga termasuk sunnah kaji. Sunnah yang Nabi itu tidak semuanya boleh dilakukan. Tidak sunnah Rasulullah harus dilakukan. Untuk diisi sunnah yang mana itu? Sebab sunnah yang Nabi itu ada yang justru haram dilakukan. Contohnya apa? Sunnah yang menjadi khususiyahnya Rasulullah, menjadi spesifikasi Rasulullah SAW. Untuk oleh masalah ini, contohnya apa? Kanjeng Nabi itu diperbolehkan menikah lebih dari 4. Ayo biru. Dan ini kepingin itu sebenarnya kan ya, belajar di molor. Nah itu tahajud bagi Rasulullah wajib, bagi umatnya tidak. Jadi ada khususnya yang itu diprioritaskan untuk Rasulullah SAW, tidak ada. Kurban bagi Rasulullah wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Sunnah Kanjeng Nabi itu yang wajib dilakukan terkait hal yang diwajibkan dalam agama itu termasuk sunnahnya Rasul. Dan ada sunnahnya Rasulullah itu yang sunnah itu. Sunnah itu artinya kalau dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Contohnya apa? Contohnya sholat sunnah qobliyah, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Hebatnya Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi itu kan memang uswatun hasanah. Orang tingkat awam meneladani Rasulullah ada teladannya. Orang yang kelas keimanan dan kesolehannya tingkat menengah ada teladan dari Rasulullah. Dia tingkat keimanannya tinggi juga ada teladan dari Kanjeng. Nah, contohnya sudah kira
menginap di rumah beliau. Pernah Rasulullah itu pilihan, ternyata di dalam lemarinya masih ada harta beliau, uang beliau. Langsung saat itu juga beliau keluar, buka lemari, dibagikan. Jadi buatan ente dunia sedikit pun yang menginap di rumahnya Rasul. Ya tadi kalau kita sini dulu. Jadi apa namanya? Makna sunnah itu jangan sampai dipersempit hanya kepada hal-hal yang sesuai dengan kemauan kita saja, tapi sunnah Rasulullah itu luas. Kemudian kan Nabi wa man yasta'fif, wa man utawi sapane yasta'fif amri raksa sapa yu'iffahu Allah, yu'iffahu maqfari sapa iffa iman sapa Allah usul. Jika Nabi setelah jauh tadi itu bahwa apa yang aku miliki ini tidak akan aku simpan untuk diriku, tapi itu semua adalah Tuhan yang sudah. Jadi dari Nabi apapun yang diminta kepada beliau selama itu masih ada, beliau berikan. Tapi kan Nabi kemudian meneruskan sabdanya beliau. Tapi barang siapa yang mau menjaga diri yang tidak meminta-minta, yu'ifallah, Allah akan memberikan sifat iffah. Sifat iffah ayyaj'alahu Allahu 'afifan qani'an. Syaratnya disebutkan Allah akan memberikan dia orang yang memiliki sifat iffah, sifat yang mampu memproteksi dirinya untuk melindungi dirinya dari meminta-minta kepada orang lain dan menjaga dirinya dari hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qani'an dan dijadikan Allah punya sifat qanaah itu sifat legowo, sifat jembari hati menerima apapun pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatan dihantui atau buatan memiliki sifat tamak, rakus, selalu merasa kurang dari apa yang telah diberikan Allah, meskipun itu sudah mencukupi akan kebutuhannya. Sifat qanaah itu sifat menerima. Jika rezeki kali Allah pintar bahwa dia akan menerima itu dengan lapang. Kemudian disebutkan wa may yasta'fif, kepada siapa yang berusaha. Jadi memang karunia Allah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia mau berusaha. Wa may yastaghni yughnihi, kalau dia mau mencukupkan dirinya, kemudian jalan-jalan dari Nabi, maka Allah pun akan memberikan sifat ghina nafsi kepada dirinya, sifat hati yang merasa cukup. Wa may yatasabbar yusabbir, bagi siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan mengaruniakan sifat sabar. Karunia yang luar biasa, sabar, kemudian merasa cukup dalam dirinya dan menerima bersifat qanaah terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebuah karunia Allah yang sangat besar. Jadi kemudian bersama wama ujian orang dan kali ini suatu adat yang berusung atau alat yang berbalik khairkan yang bagus wa usaha yang hebat menusodari dengan sifat sabar mutafaqiyah. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Jadi baik sifat-sifatnya mahmudah tadi, mulai kona'ah, terus kemudian di sini ada sifat ghina nafsi, nanti merasa cukup terhadap pemberian Allah, kemudian sabar, kemudian disebutkan itu akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kula sampeyan merasa berusaha untuk merasa sabar, berusaha untuk menggapai sifat-sifat itu, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan karunia berupa sifat-sifat yang mulia. Di pertama memang itu memaksakan diri, maksa nafsu kula sampeyan untuk memiliki sifat itu. Di satu contoh misalnya kula sampeyan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampeyan misalnya ada orang-orang yang kita cintai meninggalkan korban itu. Jadi kalau awalnya korban dengan susah, sedih, dan hati ini kepingin Rasulullah, nafsu ini ngajak sampai kepingin Rasulullah. Tapi kalau itu semua diperangi, dan itu harus sesuai diperangi, berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran. Kalau dia masih mempertahankan kesabaran itu, Allah akan meningkatkan peringkat sabarnya ini menjadi 5. Jadi itu sabar, itu oleh sabar itu misalnya yang kemudian tinggal mati kali mati atau curi itu bahwa ini artinya sedih, artinya susah, tapi Rasulullah ingin mengucapkan hal-hal yang Rasulullah masuk. Tapi dia mau berusaha memperlambatnya, mengendalikan nafsunya itu, ya boleh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harus bagaimanapun saya harus menerima, bagaimanapun pahitnya, saya tetap harus menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya sabar, itu namanya tasabbur. Kalau sudah dia berusaha untuk itu, untuk bersabar itu, maka Allah akan memberikan kesabaran betul pada hati. Jadi hatinya ini bisa menerima betul tanpa ada gejolak lagi, tanpa ada gejolak ingin Rasulullah, ingin seakan-akan tidak mau menerima takdir Gusti Allah dan lain sebagainya. Jadi betul-betul hati itu mau menerima. Kalau orang itu terus konsisten mempertahankan sikap batin yang ditunggangi oleh Allah dan ini ridho itu justru senang dengan takdir yang diberikan Allah Subhanahu. Ini dia sabar. Bila sabar itu api jenggot, cuma dia mampu mengendalikan. Tapi kalau itu justru senang akhirnya dengan ujian. Kenapa? Karena dia melihat hikmah di balik ujian tersebut. Waktu kali lahir, waktu kali anak, ketika pun sampai bawa anak pun sampai ke dokter, ketika bawa anak pun sampai ke dokter, anaknya tak boleh kuring-kuring, ngamuk dari pun sampai, di pun sampai maksud di dokter disuntik pernah mewangis. Nangis di krono merasa melorone karena merasa dia takut dengan dokter juga. Tapi anak ini paham, yo aku saja meskipun aku lorong, tapi mari ini aku waras. Jadi cewek ini pun orang ini jadi betah-betah sifat lorong itu, rasa sakitnya itu, betah-betah akan rasa takutnya ketika menghadapi dokter di luar. Tapi dia sadar bahwa dengan jalan itu dia nanti akan sembuh. Itu namanya sabar.
senang dia bayar. Kenapa? Karena dia tidak melihat atau tidak membayarkan ketika disuntik, tetapi yang dia bayarkan itu aku lewat suara suatu gimana, itu nanti gimana. Jadi dari mau senang di golongan dokter, mereka melihat hikmah, manfaat setelah dibawa oleh dokter. Lalu ini namanya ini. Ya, saya kata. Menurut Syekh Ali Jum'ah, mufti seorang mufti dari Al-Azhar dari Mesir, dalam kitabnya namanya At-Thariq Ilallah, punya kitab namanya At-Thariq Ilallah. Itu masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi dari yang ridho ini. Jadi ridho itu senang ketika mendapatkan ujian dari Allah, apapun itu bentuknya ujian itu. Koyok senangnya anak itu ketika dibawa dokter, karena dia melihat nanti setelah dokter dia sembuh, dan setelah sembuh dia diupayakan bisa melakukan apa saja karena dalam kondisi sehat. Jadi senangnya itu mereka melihat hikmah atau manfaat dari hidup namanya itu. Ada lagi yang lebih dari sisi batinnya dia itu hidup, senang. Di corangan itu, di kolam dokter, aku pulang dokter Pak, ini senang dia. Tetapi dia dia ini apa namanya? Menghormati situasi dan kondisi. Misalnya begini, dia dikonang dokter sadari dia Islam, tetapi dia ketika di hadapan dokter itu tetap menunjukkan ekspresinya, ekspresi sedih, ekspresi susah. Karena dia menyadari prosesnya mengorok buya-buya yang tidak pantas. Isi pantas mengorok ini ekspresinya, ekspresi sedih, susah. Tapi hatinya ini, hatinya ini senang, hatinya ini. Tetapi dia menghormati posisinya, dia sekarang posisi dalam posisi susah, posisi yang relevan untuk sedih, maka dia bersedih. Tetapi dari sisi batinnya, ia ridho atas keputusan orang tuanya untuk membawa. Begitu pula yang solid sampai pada derajat ini, derajat tertinggi dari sabar itu mungkin derajat ini. Jadi ketika dia mendapatkan musibah, hatinya itu senang, ridho terhadap musibah yang diberikan kepada dirinya. Kenapa? Karena dia menyadari manfaat atau hikmah yang ada di balik musibah. Enak ambil musibah. Kalau saja sepuluh dosa-dosa kuis, entek di sepuluh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab musibah itu menghapuskan, menghilangkan dosanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Di sisi lain Allah menjanjikan pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang ketiga, nanti ketika orang-orang masuk ke dalam surga, yang dipanggil pertama kali oleh Allah nanti masuk ke dalam surga itu adalah ahlul musibah, orang-orang yang dulu ketika di dunia sering mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok juga ketika akan masuk ke dalam surga yang dipanggil dulu oleh Allah, aina ahlul musibah, aina ahlul masabih. Itu dipanggil dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia melihat apa yang dijanjikan Allah itu, dia merasa senang, dengan posisinya ketika mendapat ujian dari Allah. Bahkan saya juga menggambarkan yathaku, orang yang seperti ini makomnya
dia akan tertawa jika mendapatkan musibah. Contoh, tentang kemudian almarhum almarhumlah ibu yang pakai sumber sari kecil itu di sawah, ada sawah ditanami limun, supaya panen diumumkan saat jadi besok supaya panen dia turun dipanen dia wangi kenapa dia susu sambung suku berpakaian berlawan juga di sawah itu timbulnya boleh teh jadi begitu bersih kali maling ini pakai aja menyolong maling dia bukan maling lagi jadi maling terus ngincim di maling itu wah ini maling ini panen buku terus dipanen ditarik ke sini begitu sampai di sawah tinggal itu kabeh begitu juga orang sampai temannya ini pokoknya wakil wakil pondok lapor ke kiai ngapunten dimulai mengeluh lupa itu itu lalu melalui kudu di mati alhamdulillah tapi kena musibah alhamdulillah unik kalau sampai tetap kaset itu kabeh lain yo cek kurang ajar ya emang ditadingkan keluar dari mana diresmikan luar harus ditagih izin kasar tapi ini beda yang pakai itu malah alhamdulillah lu sampai dewe itu heran kok alhamdulillah itu apa sih ya alhamdulillah jo aku sudah berusaha terkenal kalau situ gede makhluk ridho itu jadi boten kagetan tertimpa apapun nganggap kalau itu usaha coba orientasi terus Allah orientasinya kepada akhirat itu luar biasa jadi berhubung ya dia kalau dia tradisional dari kalau listrik masuk ke daerah persatuan itu sinyal cek di pondok itu tempat rewel terjadi kebakaran jadi sing terakhir masih masjid Islam Indonesia tidak mengenal itu asrama buli yang jadi bau sekolah setelah sapi semuanya pada bulan buat mana semuanya jadi gaya-gaya mana mulai buat nah mantunya os bagian itu terjadi kalau mulai untuk kabar saya jadi pondok buat kain kecil ya, sini dia ini sini do, sehingga untuk ini, mek dia ini, nah ya betul, ya ini, lain ke santri, wae santri ambil tipis, dilawan itu karena ya. Bentuk berkata karena jadi lawan itu terus lawan santri itu kok belum paling mau wayu itu jadi kan bisa juga ngoyo itu pasti
Blok kabeh. Kiai itu goblok kan. Iki lek kiai gak makom riyo, wae gawe iso disabdo. Antri ora ngasem mandar dari kampung ente lho. Ayo berhubung kiai ini pun makom riyo. Niku diboten mengucapkan kata-kata yang keras. Kalimat sing kasar niku nada tinggi niku. Niku jauh ya. Mulyo coba-coba. Mulyo coba-coba. Ayo keplayo santri Mas. Makom itu. Itulah bukan hanya sabar, sudah merasa pun makom ini. Ya tadi kita ngomong makom itu. Panitia ya apa ini? Loh, ya itu kata kawan. Ngomong itu begini. Rumah ya. Terus satu ya sabar. Tak boleh ini. Sopira. Jadi tidak keluar nada tinggi kasar. Loh di atas itu masih ada lagi. Di atas itu masih ada lagi. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditinggal putranya ke cucunya, putra dari Sayyidah Zainab. Zainab itu putra Rasulullah atau putri Rasulullah, sekuat dewe dibanding putri-putri yang lain. Amine Sayyidah Zainab itu beristrikan atau bersuamikan Abu As bin Rabi. Itu punya dua anak, yaitu Umamah dan Ali. Yang Ali ini ketika kecil wafat, dan wafatnya ketika sakaratul maut itu di pangkuan Rasulullah. Di pangkuan Rasulullah, ketika Rasulullah melihat itu, Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah meneteskan air mata. Saat kami datang mahal dari Rasulullah. Ini kok nangis ini apa aja? Kok bukan video kan? Nah video kan kebiasaan. Jadi usia mestinya pada namanya Rasul bin Nawawi balikan. Rasul bin Nawawi yang bisa dan lain sebagainya. Lalu video kan? Kok ulang balik ini? Dijawab kali ini hadhihi rahmah, yaitu sejenis sifat rahmah, sifat kasih sayang ja'ala Allah ta'ala fi qulubi ibadi. Sifat rahmat ini dijaga Allah oleh hatinya para hambanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah ini menangis menurut Syekh Al-Jum'ah dalam kitabnya At-Thariq ila Allah. Dia mengatakan ini bukan berarti Rasulullah tidak ridho, justru inilah makom di atas ridho. Jadi makom di atas ridho itu ketika itu musibah artinya bisa jadi itu hadiah, musibah itu dia berhadiah bagi orang-orang soleh sehingga untuk makom itu. Tapi ekspresi yang ditampakkan oleh mereka itu mereka menghormati kondisi yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yo gak pantes kok wong wayahe kondisi susah, kalau Allah ditakdir susah, utule dipun kok malah guyu-guyu iki lho.
dengan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dari sisi batiniahnya beliau ridho atas apa yang radhiyallahu anhu wa radu. Ini hadis yang kajian tentang hadis dalam kitab yang sahih ini. Kualitas keimanan manusia seiring dengan bertambahnya waktu, seiring pula ditambah kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan. Semoga